Assalamualaikum soleh dan soleha. Bertemu lagi di video pembelajaran bahasa Indonesia. Materi kita kali ini yaitu masih di tema 5 dengan subtema yang berbeda. Subtema kita kali ini yaitu subtema 3 dan 4. Pada materi yang pertama akan kita bahas yaitu pada subtema 3. Kita akan mempelajari tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Apa saja ya pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia? Yang pertama, air turun dari langit ke bumi yang melalui beberapa proses hingga terjadinya hujan. Mari soleh dan soleha kita simak penjelasan proses terjadinya hujan. Oh iya, sebelum menyimak penjelasan proses terjadinya hujan, kalian pernah tidak ya memperhatikan turunnya hujan? Atau mencari tahu dari mana asalnya air hujan itu? Dan setelah air hujan turun ke bumi, airnya akan kemana ya? Yuk kita simak dan cari tahu bersama. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud, yaitu dari benda cair menjadi benda gas berupa uap air. Lalu uap air akan berubah menjadi awan. Kemudian akan mengembun menjadi titik-titik air dan kemudian jadilah hujan. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak perhatikan proses hujan berikut ini ya. Panas matahari dapat mengakibatkan air menguap ke udara, baik itu dari air sungai, air laut, air danau, genangan air, serta air dari kandungan makhluk hidup lainnya. Proses ini disebut dengan evaporasi. Uap air ini terus akan naik ke atas sampai ke atmosfer yang suhunya dingin. Karena semakin tinggi permukaan bumi, maka suhunya semakin rendah atau semakin dingin ya anak-anak. Jadi jika uap air ini berada di suhu yang lebih dingin, maka akan mengalami proses kondensasi, yaitu uap air berubah wujud menjadi embun. Kemudian titik-titik embun ini berkumpul dan memadat membentuk awan. Lalu akan terjadi proses koalensi karena adanya hembusan angin mengakibatkan awan-awan kecil yang berisi air ini akan menyatu sehingga membuat awan yang berisi air ini menjadi lebih besar dan berwarna gelap. Lalu terjadilah cuaca mendung. Setelah awan semakin berat, titik-titik air tidak terbendung dan tidak mampu lagi ditopang oleh angin, maka butiran-butiran air akan jatuh ke bumi dan terjadilah hujan. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami ya bagaimana proses terjadinya hujan? Dalam perubahan cuaca seperti musim panas ke musim hujan bisa juga loh menyebabkan beberapa penyakit seperti flu, mimisan, sesak nafas, dan saluran pencernaan. Anak-anak, bagaimana penjelasan tentang proses terjadinya hujan? Dan kalian sudah tahu ya, ketika hujan bisa menyebabkan beberapa penyakit apa saja. Semoga bisa dipahami ya penjelasan tentang proses terjadinya hujan. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke pembelajaran tema 5 subtema 4.
yaitu tentang cuaca, musim, dan iklim. Apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Misalnya di Surabaya itu cerah dan di Malang itu hujan. Nah, cuaca dapat berubah setiap hari, dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu yang pertama suhu udara, yang kedua kelembaban udara atau jumlah uap air di udara, yang ketiga adalah kecepatan dan arah angin. Lalu yang selanjutnya iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Berdasarkan kondisi iklimnya, daerah di bumi terbagi menjadi beberapa wilayah. 1. Beriklim tropis, yang kedua beriklim subtropis, yang ketiga iklim sedang, yang keempat iklim dingin. Daerah beriklim tropis dilalui oleh garis khatulistiwa, garis imajiner atau khayal yang membagi bumi menjadi 2 bagian, yaitu belahan utara dan belahan selatan. Daerah beriklim tropis dilalui oleh garis khatulistiwa 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Lama waktu siang dan malam 12 jam. Indonesia termasuk beriklim tropis. Lalu daerah beriklim subtropis. Yang pertama ada musim semi, yang kedua ada musim panas, yang ketiga musim gugur, yang keempat musim dingin. Negara subtropis yaitu diantaranya Jepang, sebagian Amerika Serikat, sebagian Tiongkok. Dan daerah beriklim sedang memiliki kondisi udara yang sejuk. Negara yang beriklim sedang yaitu Denmark, Swedia, dan Norwegia. Daerah beriklim dingin memiliki kondisi tanah yang tertutup es pada musim dingin. Negara yang beriklim dingin yaitu Greenland, Alaska, dan Islandia. Alhamdulillah anak soleh dan solehah, selesai sudah materi kita kali ini. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat ya. Sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.